Sama Irfan di sini. Irfan Popis atau Irfan itu? Irfan biasanya bang? Sebenarnya nama orang mah standarnya Irfan Muhammad, tapi waktu pas mau nerbitin buku karena itu sebenarnya nama MIRC sih. Popis gitu. Sama Yahoo dulu mah kan tahun zaman-zaman SMA lah. Saya ngambil itu dari tulisan Alvin di Tracks. Popis teh. Jadi dia lagi mereview si siapa itu solois dari Swedia itu. Dirilis juga sama Fast Forward, Jan Slackman. Jan Slackman bukanlah one night stand Popis boy. Alvin menulis itu di situ dan anjir halus. Orang pakai untuk di MIRC, di Yahoo, sampai ke bawah di Instagram. Dan ketika orang tulis buku, tadinya mau pakai nama Irfan Muhammad, terus kata si penerbit, udahlah pakai ini aja mas. Gak menjual. Bagus ini nama penanya nih. Jadilah keterusan. Tapi untuk menulis buku Bandung Pop Darling itu pertamanya gimana sih? Jadi awalnya buku gitu. Sebenarnya orang kan ya dulu cukup puritan lah ya. Ke si indie pop ini teh gitu, maksudnya dengan segala macam nilai-nilainya gitu. Nah, kemudian ketika skripsi tahun 2012 juga udah mengulas ini sebetulnya, tapi nggak yang sedetail ketika dituliskan di buku Bandung Pop Darlings. Dan pas ketika lulus dari S1 teh kayak kurang skripsi orang hayang nyendei, dan itu pertamanya sebenarnya terinspirasi dari Kimung. Karena kan Kimung banyak sekali menulis skena metal ya. Dan saya ngerasa kayak wah orangnya kudu di indie popnya kudu aya gitu. Jadi kayaknya di era Kimung menulis itu di Bandung teh lagi rame soal pengarsipan musik ya. Dia bikin namanya Bandung Oral History lah di Common Room dan lain-lain gitu. Saya termasuk yang terinspirasi oleh gelombang itu tadinya. Dan tapi karena saya udah mulai bekerja di media dari 2012 teh baru kejadian nulis 2016 lewat project yang tadinya diinisiasi sama Kimung. Jadi Kimung itu sampai sekarang juga dia lagi menggarap yang namanya project musik Bandung bawah tanah dengan berbagai genrenya. Saya mikir kalau si Kimung, si Mang Kimung waktu itu mendapatkan penulis pop, otomatis saya nggak akan bisa nulis hal yang sama dong. Jadi saya memberanikan diri untuk kontakan sama Mang Kimung, kayak Mang saya mau ikut. Nah terus udah gitu saya datang ke Bandung karena waktu itu saya udah tugas di Jakarta tuh kerja. Jadi saya datang ke Bandung brainstorming sama Pak Kimung, terus akhirnya jalan. Tapi kemudian karena Pak Kimung juga lagi sibuk untuk riset karinding dia yang tebal itu, akhirnya jadi jalan masing-masing tuh. Saya terus jalan riset sendiri dan beberapa penulis yang di-hire Pak Kimung kayak dia waktu itu nge-hire ada musik punk, hip hop, reggae dan lain-lain tuh semua kayaknya belum jalan sampai saat ini. Saya yang jalan sendiri tapi akhirnya mandiri, nggak sama Pak Kimung. Tapi dia tetap support lah data atau apa gitu. Dari situ sebenarnya ide awal menulis itu juga tadinya cukup emosional ya, karena pop Bandung itu lama sekali untuk awam kebanyakan didominasi oleh fast forward gitu, bahwa pop Bandung mah fast forward hunkul gitu. Padahal saya yang ada di kancah itu pada era itu merasa banyak sih pop Bandung mah gitu. Cukup emosional tadinya, tapi ketika saya menggarap buku itu dan saya mewawancarai banyak orang, akhirnya ya saya juga jadi lebih open minded ya. Karena misalnya dulu kan ya walaupun indie pop itu pop, tapi dia punya sensibilitas punk soal idealisme dan lain-lain. Makanya ketika ada sponsor korporat atau apa tuh kadang jadi isu juga kayak di punk. Dulu saya yang puritan seperti itu, tapi ketika saya mau wawancarai si banyak narasumber ini, saya jadi berpikir bahwa kalau kita hanya mengandalkan satu kelompok yang puritan ini misalnya, seringkali skenanya jadi nggak lama gitu, karena ketika kita kuliah, lulus, kerja, menikah, ya udah kita nggak ada waktu luang untuk menghabiskan di situ dibanding dengan orang-orang yang mungkin lebih kompromis akhirnya. Ya kan? Mungkin lebih menghasilkan berarti. Tapi ya itu menurut saya tetap harus ada sih dua-duanya. Nggak bisa yang puritan pun harus tetap ada gitu, karena untuk mengimbangi edukasi si kancahnya sendiri gitu. Tapi nggak bisa juga kita nyalahin karena setiap orang punya pilihan sih. Betul. Tapi ketika nulis ini tuh ada sosok yang dijadiin acuan nggak? Kalau misalnya dulu kan Prabu ketika menulis tentang melodic punk itu kan kebanyakan sama Ucai. Nah kalau untuk Irfan ini ada nggak sih? Atau sendiri semua terus ini tuh? Sendiri semua sih. Sendiri semua kayak data-data gitu paling dari Pak Kimung? Enggak, kebanyakan karena saya dulu yang nggak tahu sih, saya teh meren jelemana orangnya agak
nerd merenya, nggak ada kerjaan merenya. Jadi saya tuh sering banget kayak nge-save-savein foto dari MySpace gitu kayak gitu, dan data-data itu tuh sampai sekarang masih ada di saya. Jadi kayak band-band yang mungkin tidak dikenal kayak post-punk, ada Faction gitu misalnya dulu. Saya ada lagunya dari MySpace kayak gitu. Nah, kadang-kadang si band lagi teboga merenya itu. Ya benar. Iya Atau misalnya kalau di MySpace dulu orang ngejudulin 1 gitu misalnya, cuma nomor aja gitu seiseng itu. Saya ada lagunya dan judulnya tetap 1, misalnya tetap angka 1 di saya gitu, kayak gitulah. Padahal mungkin maksud si band dia punya judul lagu lain kayak gitu-gitu. Terus kayak demo-demonya sore gitu secara ilegal saya dapat dari MySpace gitu. Ya. Masih kurang ngenahen gitu. Ada yang kayak gitu, dan akhirnya kalau untuk narasumber sendiri kayak efek domino aja sih. Saya kenal si ini, saya ngobrol-ngobrol ini, terus coba kamu ke sini, saya temui dia, nanti coba kamu ke sini, terus sampai akhirnya mungkin 100 narasumber lah saya. 100? Itu. Buat yang Bandung Pop Darling? Buat Bandung Pop Darling. Dalam dan luar negeri ya. Why? 100 bro. 100 bro, ngobrol di 100 jelema tentang pop. Tapi untuk term pop itu sendiri kan sebenarnya agak abu-abu juga ya. Betul. Ketika kita bicara pop itu kan ada ya ngehubungin sama populer kah. Kalau ini lebih ke apa berarti si Bandung Pop Darling? Nah sebenarnya ini juga agak bingung ketika saya hendak memberi judul ya. Karena Bandung Pop Darlings itu sebenarnya saya ambil dari salah satunya adalah tulisan Aryan tentang Laluna di Ripple. Jadi deskripsinya adalah Bandung Pop Darlings waktu itu. Terus selain itu digunakan juga sama Andri Lemes dari Rumah Sakit di salah satu acara di Jack Music. Jadi dia nge-mention si Pure Saturday. Gara-gara Bandung Pop Darling itu tuh kita bikin album, kata Lemes gitu. Pure Saturday maksudnya. Terus di radio lain Dimas Aryo pernah menggunakan Bandung Pop Darling sebagai nama subprogram dari program musik pop dia. Jadi sebenarnya itu kata yang nggak baru berarti? Ya nggak baru. Itu saya hanya mengikuti dia gitu, bahwa Pop Darling itu digunakan oleh beberapa media sebelumnya. Tapi di bawahnya kan ada judul lain tuh, kayak catatan skena musik indie pop Bandung 95-2015 kalau nggak salah. Nah itu tuh saya pemilihan kata indie pop sempat diskusi juga sama beberapa orang karena kalau misalnya kita mengatakan ini indie pop mengacu ke musik Inggris di tahun 80-an, itu kan sangat politis ya. Itu tidak masuk ke indie pop yang saya bahas di tahun 90-an karena masih terinspirasi dari Britpop yang sangat popstar. Attitude-nya tuh udah urakan gitu. Itu nggak masuk sebenarnya sama indie pop yang saya kenal di tahun 2000-an, mengacu pada referensi musik pop tahun 80-an gitu. Itu nggak masuk. Terus misalnya di waktu yang sama juga, dan saya membahas di buku itu juga, misalnya kayak shoegaze. Itu kan udah beda lagi pengekspresiannya ya. Maksudnya mungkin lebih kelam, sound gitarnya lebih noise gitu, misalnya lebih harsh. Itu mungkin berbeda lagi, tapi akhirnya win-win solutionnya menggunakan kata indie pop mengacu pada musik pop yang independen aja sih. Akhirnya dibuat sederhana sih memang. Tapi si penulisan buku ada narasumber yang di luar skena indie pop nggak, atau pop nggak sebenarnya? Ada, di antaranya Aryan ya. Oh Aryan juga sempat. Aryan sempat saya ngobrol karena dia punya banyak catatan era awal Cherry Bombshell, era awal Pure Saturday misalnya. Terus saya juga mewawancarai komunitas Young Offender, yang di Jakarta karena beberapa referensi awal indie pop di Bandung itu ketika Young Offender main di Shangri-La Hotel Setiabudi, dan mereka main DJ set tapi bawain lagu-lagu shoegaze kayak Catherine Wills, terus Charlatans yang gitu-gitu. Mereka bawain di situ, dan itu menjadi salah satu gerbang awal anak-anak Bandung yang waktu itu belum familiar sama musik kayak gitu, kayak wah ini musik apa nih, musik apa lagi gitu. Awalnya dari situ yang saya juga ini mau wawancara mereka. Ya itulah diantaranya mungkin di luar skena popnya mah. Kalau di skena popnya sendiri ada sosok yang anjir, gua interview si ini nih gitu. Kalau yang akhirnya jadi teman dekat dan ya bisa dibilang menjadi guru saya dalam kehidupan itu adalah almarhum Kang Sutuk. Dia yang menginisiasi satu acara DJ set indie pop di tahun 2000, Poptastic. Dan partnernya Niskra. Indie Nol ya. Indie Nol. Kalau nyebutnya Indie Nol ya. Indie Nol. In between. Ya. Dari situ sih yang maksudnya saya dapat kerangka berpikir tentang indie pop sendiri, tentang gimana memaknainya untuk lebih wise mungkin ya. Di antaranya saya dapat dari mereka berdua sih.
Nah, ketika Irfan sendiri seorang puritan ya ketika itu komprominya gimana akhirnya bisa menjadikan yang tidak pure sebagai indie pop, bukan pure sebenarnya. Jadi buku ini tuh menjadi tidak puritan bangetnya gimana jadi? Ya sebenarnya saya kan backgroundnya adalah jurnalis ya, yang biasa mendengar banyak informasi dari orang dan saya biasa bekerja untuk tidak menjudge orang gitu. Saya mencatat apa yang saya dengar dan saya mencari konfirmasinya dan saya mencari pembandingnya. Sebenarnya itu cara kerja saya bertahun-tahun sebagai jurnalis dan saya menggunakan etos itu ketika menulis Bandung Pop Darling. Jadi hal-hal yang dulu tidak saya pahami atau saya prasangka buruk dari orang-orang itu, saya tahu alasannya. Saya tahu masalah di dalamnya, saya tahu berbagai macam polemiknya. Dan ya itu akhirnya membuka pikiran saya juga sih bahwa beberapa di antara mereka memang harus bekerja dengan cara itu atau misalnya terjebak di situasi tertentu yang mengharuskan mereka bekerja dengan cara itu dan lain-lain gitu. Jadi gitu. gogon-gogon komplit ya. Memang ada beberapa yang kontradiktif ya, kayak misalnya satu pernyataan dari narasumber satu berkata A dan ketika saya konfirmasi ke narasumber 2 B, tapi saya lebih memilih untuk tidak menulisnya karena yaitu Bandung Pop Darling adalah catatan 2 dekade bukan untuk mencari polemik baru gitu. Iya. Oh iya benar. Ya karena itu jadi benar saya jadi polemik baru ya. Iyalah pasti. Nah ditulis kia. Wah. Tapi akhirnya setelah rilis ada yang gitu nggak? komplain nggak? Alhamdulillah enggak. Oh enggak ya. Alhamdulillah enggak. Tapi ada penyebutan nama, nah orang tadi bawaan gitu ada nggak gitu? Ada. Terjadi di Prabu juga. Prabu ada juga ya. Prabu juga ada. Pasti ada lah itu, bahkan saya ditelepon. Selalu itu pasti. Ya wajar lah ya. Wajar Mungkin lah. kalau nanti di 10 tahun ke depan ada yang nulis tentang media di Bandung, kalau kita nggak kesebut kita marah juga sih. Tapi sebenarnya saya gini sih. Jadi saya tuh kalau mewawancarai orang, saya menunggu dia merekomendasikan saya untuk mendatangi narasumber lain. Misalnya saya mau wawancarai si A, nanti kamu datang deh ke si B. Nah, kalau misalnya si B tidak direkomendasikan, tapi saya tahu dia bagian dari kolektif record atau band itu, saya ngerasa nggak perlu karena ngapain saya datang ke orang yang beda untuk cerita yang sama gitu. Jadi saya ngerasa kayak udahlah nggak usah. Udah dapat juga ya. Karena ceritanya. kata temennya cukup gitu. Kira ini kata temennya sih mah cuan. Ternyata cukup. Bukan cuan. Kayaknya ada sih begitu. Harusnya ada ya. Asli itu bahaya sih. Terus. Ya akhirnya ya saya memilih untuk selesai di bab itu karena kalau misalnya saya ini aja udah 100 gitu ya. Kalau saya mengakomodir semua ya tentu nggak bisa sih, nggak bisa. Dan tapi nggak banyak sih yang kayak gitu. Alhamdulillah sampai saat ini responnya masih positif karena kadang saya berpikir beberapa pembaca Bandung Pop Darling itu, jadi kan saya membagi buku ini ke 6 bab kalau nggak salah. Jadi itu per 5 tahun gitu. Kayak bab pertama itu saya ngomongin soal background dari Britpop, Indie Pop, Manchester Suggest tuh apa. Saya kasih dulu frame Big frame-nya pembaca, lah, untuk membaca bahwa saya membatasi diri di pop yang seperti ini gitu. Di bab kedua saya menulis soal proto indie pop gitu, era-era Niskra, terus Uci dari Amerika, Uci Kubik dari Amerika bawa CD-CD. Pure Saturday awal-awal itu saya masukkan di bab kedua. Bab ketiga adalah era-era tahun 90-an ketika band-band cover Britpop tuh muncul. Nah, saya berpikir beberapa pembaca saya itu hanya membaca momen mereka. Kayak misalnya yang lahir besar di tahun 90 romantisme lah. Mereka akan berhenti di bab mereka gitu. Dan itu yang mereka senangi. Maksudnya kayak mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan puluhan tahun lalu tuh tidak akan tercatat, ternyata di buku ini nama mereka tercatat gitu. Karena kadang responnya kayak wah saya bisa ceritain ke anak saya udah di momen itu gitu, kayak gitu sih. Iya pasti udah bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Iya semuanya lah. Kita aja ngomong ke Bu Uci ya. Bukan teh. Lucifer ya. Bukan teh lagi udah Bu ya. Tadi mau nanya apa jadi lupa ya. Total jadi berapa halaman si Bandung Pop Darling? Itu sekitar berapa ya? 400? 400? Iya, 400. Berapa lama pengerjaan tuh? Pengerjaan itu lama karena saya base di Jakarta waktu itu. Jadi itu teh mulai 2016. Makanya saya berhenti di 2015 untuk pencatatannya dan baru selesai di 2019. Berarti hampir 3 tahun lah. Buset, 3 tahun ya 3 lumayan tahun. ya. Tapi dari awal pas nulis Bandung Pop Darling ini nggak apa ada kayak
Maksudnya tahu nggak ini iya buku bakal ayaan ya? Enggak. Maksudnya Ayaan teh ayaan duit atau maksudnya bakal jadi sebenarnya untuk sampai saat ini juga ya alhamdulillah saya mendapat penerbit yang fair ya, yang pembagian royaltinya jelas dan cukup bagus gitu. Tapi sebenarnya tetap aja ayaan untuk sisi hidup mah gitu ya. Tapi yang justru untungnya untuk saya adalah exposure tentu, adalah exposure pertama. Bahkan saya ada di Taiwan sekarang pun karena buku itu diantaranya gitu. Jadi setelah buku itu sih sebenarnya yang lebih ayaan. Jadi si buku itu tuh membuka jalan, pintu-pintu lain ya. Terbang lah untuk pintu-pintu lain gitu. Tapi untuk si penerbit ini pertamanya nawarin dulu ke penerbit atau penerbitnya yang pengen ini? Nawarin dulu sih karena awalnya ini tuh mau diterbitin lewat Maritim Records karena saya punya kedekatan personal lah ke mereka gitu. Tapi akhirnya saya di lingkungan wartawan menemukan jaringan penerbit dan akhirnya saya sign sama mereka. Maritim itu ngebantu di launching. Tapi kalau sama penerbit itu kayak ada semacam ini ketika ngajuin, Do and don't-nya atau apa? Ya, bukan do and don't, lebih kayak ini buku lu kira-kira bakal laku berapa gitu atau marketnya mana gitu, ada gitu-gitu nggak sih waktu pertama kali? Serunya penerbit saya yang itu tuh dia nggak ada ekspektasi apa-apa, tapi menariknya jadi kan mungkin buku saya itu adalah buku musik pertama mereka yang mengulas soal sejarah musik karena buku musik yang pertama dari mereka yang diterbitkan oleh mereka itu lebih ke kumpulan catatan ada namanya jurnalis Tirto Nuran. Itu lebih ke kumpulan catatan dia jadi random gitu, ada ngebahas slang, ada ngebahas Guns Roses gitu. Nah kalau yang saya kan emang spesifik ke musik tertentu gitu. Nah di momen itu si penerbit juga akhirnya dapat jaringan distribusi lagi menjual buku di record store. Itu baru buat mereka tuh kayak masuk Aksara gitu kayak masuk ada beberapa label Bogor yang juga stok buku itu gitu, nyetok buku itu. Jadi ya untuk saya dan penerbit waktu itu masih sama-sama belajar sih dan alhamdulillahnya berjalan baik sih. Jadinya dari penerbit dapat link baru, Irfan juga dapat link baru juga gitu ya, sama-sama apa? Ya hasilnya ya. Simbiosis mutualisme. Betul. Hasilnya tuh nggak melulu uang, brodo, brodir. Kepleset. Ya makanya kepleset ngomongnya. Tapi dulu dicetaknya berapa eksemplar sih berarti? Pertama awal tuh 500 dengan pre-order tuh sekitar 200 kalau nggak salah, dan sebelum launching tuh udah sold out tuh. Yang 200. Alhamdulillah yang 200. Edan. Sisanya tuh pokoknya 500 eksemplar pertama tuh nggak lama deh. Udah gitu mereka langsung bikin lagi, pokoknya sampai sekarang tuh ada sekitar 1.200-an. Sekarang masih dijual nggak sih? Masih ada tapi nah itu karena kebanyakan distribusinya, jadi si penerbit saya itu kan ada di Jogja ya. Mereka tuh kebanyakan jaringan distribusinya itu di daerah-daerah Jawa Tengah atau Jogja gitu kan. Nah untuk Bandung, Jawa Barat dan Jakarta itu mereka mengandalkan jaringan distribusi saya. Yang jaringan ke barat ini mah Jawa Barat, Jakarta mah kayaknya udah nggak ada. Jadi kalau misalnya kayak cari di e-commerce gitu, pasti pedagang-pedagangnya Bantu, Bantu Pop Darling, New Wave of Bantul heavy metal ya. Kalau untuk pengerjaan layout yang ngerjain siapa berarti? Layout itu dilakukan sama penerbit, tapi untuk cover logo tuh terutama itu dikerjakan oleh teman saya namanya Ega, dan dia itu dulu di tahun-tahun 2010 gitu tuh dia banyak sekali bikin poster buat acara-acara pop di Kota Bandung ya, terutama yang berkaitan sama Maritim Records atau ya acara-acara yang dulu ada Tuang Cafe namanya. Di Tuang. Yang di situ tuh rata-rata dia, dan saya udah kenal lama sama dia, jadi dipercayakan ke dia sih untuk covernya. Kalau foto-foto gini dari stok dulu ada kesulitan untuk mencari kredit nggak sih? Nah ini menariknya, saya itu tidak mencari foto yang bagus, tapi yang bisa bercerita itu aja sih. Dan kadang saya menemukan dari salah satu dari orang-orang yang sebenarnya udah nggak ada di skena juga kayak kalau foto-foto yang dari majalah tentu saya ngerunut izinnya ya, walaupun nggak ada kontrak atau apa kayak Mang boleh dipakai nggak gitu aja gitu kayak bahasa-bahasa gitu. Tapi untuk yang foto-foto 90 ini saya dapat dari salah satu penabuh drum band indies masa lalu yang sekarang tuh udah kerja di PD Pasar gitu.
Oh. pegawai BUMD biasa aja gitu, tapi dia kayak Bapak-bapak biasa. bapak-bapak sepedahan. Jempol tahura. Kalau dipoto gitu pasti. Dan dia kayak, Mang, saya kayaknya ada foto ini deh gitu. Atau misalnya saya nanya kayak, Kang biasanya yang fotoin di zaman itu siapa? Ada sih Mang ini, saya telusuri lewat Facebook. Ada, memang nggak bagus, kayak ada bocor kepala kayak gitu, gitu-gitulah, nggak bagus. Tapi di mana lagi saya bisa dapat foto misalnya band The Bride gitu, kayak gitu kan itu udah susah. Apalagi di zaman dulu kamera nggak sebanyak sekarang ya. Yang nggak banyak sekarang gitu. Itu membantu sih yang gitu-gitu. Terus kalau yang lain-lain ya kayak ada beberapa saya dari media seperti Shutterbeater gitu. Yang kayak gitu saya mau cantumin kreditnya. Atau kalau foto-foto tahun 2000-an Didin Bahe kali ya. Banyaknya gitu-gitulah. Berarti arsip lumayan ya, ke majalah Ripal gitu komplit berarti. Enggak sih, karena di Ripple sama Trolli juga sebenarnya pop nggak terlalu nggak dibahas ya. Terus di Bandung juga nggak pernah ada kultur zine indie pop gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak wawancara sih dari cerita berarti ya. Dari cerita dan foto juga kadang dari Multiply yang wah saya telusurin udah yang ukuran letik pisan gitu. Terus saya nanti nge-trace gitu kayak oh ini teh akun Multiply-nya siapa gitu atau blog lamanya siapa, nanti saya cari lagi di Instagram atau di Facebook, dapat saya tanya kayak gitu. Kalau ngomongin apa penulis musik gitu ya. Seberapa penting sih gitu? Sosok-sosok kayak Irfan, Prabu, terus sebelumnya kan ada Idar ya yang bikin Pure Saturday gitu. Sebenarnya itu seberapa penting sosok penulis musik untuk kelangsungan ekosistem si musik itu sendiri gitu. Skena musik lah ya. Nah ini ada satu hal yang belakangan lagi saya pikirkan ya, kan kritikus musik teh sekarang teh lagi dibahas ya, nggak ada musik kritik. Nah itu atau belum kita nggak nanya itu tadi pertama awalnya itu mana soalnya. Di antaranya itu gitu. Tapi saya berpikir bahwa tidak semua penulis musik itu adalah kritikus musik gitu. Kayak misalnya saya gitu. Saya itu adalah orang yang memilih untuk tidak menulis musik yang tidak saya sukai gitu. Oke. Sementara beberapa orang ada yang memilih untuk melakukan itu gitu. Saya bukan orang yang suka berpolemik. Jadi ketika saya diminta tolong untuk menulis musik, terus kemudian saya nggak suka musiknya, saya tinggalkan. Saya punten, itu bisa gitu. Teka hatean ya. Kayak gitu. Saya sesederhana itu. Saya tidak mencari keramaian di publik untuk itu. Beda dengan misalnya beberapa penulis yang belakangan misalnya cukup ramai kan kemarin-kemarin di Twitter. Gimana gitu lagi kan. kalau bukan Saran keributan. Perlukah kritik musik gitu dan akhirnya saya mendefinisikan diri saya sendiri sebetulnya lebih ke penulis dan pengarsip sih. Saya lebih suka mencari cerita, saya lebih suka menelusuri sejarah daripada saya berkutat pada musik jelek, musik bagus terus menuliskannya misalnya dengan pretensius atau gimana gitu. Saya sih lebih suka menelusuri sejarahnya. Dan menurut saya tahu akar musik sendiri, tahu sejarah musik kota sendiri itu ya penting juga. Makanya apa yang dilakukan Prabu misalnya, terus misalnya ada Norman di Jakarta yang menulis soal ska gitu. Mungkin kalau Prabu masih dia suka mengkritik ya, maksudnya dia juga tulisannya bagus untuk kritik musik menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya kayak Norman di Jakarta, dia seperti saya, dia lebih suka mengulik sejarah gitu, mengulik kayak story behind the tracks gitu kayak trivia gitu. Itu yang saya lebih sukai sih sebetulnya. Tapi sebenarnya butuh nggak sih sebenarnya untuk musik sendiri hadirnya kritikus itu? Tentu butuh ya, karena ya itu akan mempengaruhi ekosistemnya juga ya. Tapi ya tergantung siapa sasarannya sih kalau saya. Nah, kayak misalnya kita bicarakan musik Bandung gitu kan. Beberapa awal-awal saya pindah ke Taiwan tuh masih ramai kayak diangkat di media-media kayak kemana sih musisi Bandung. Nah itu sempat ramai ya beberapa tahun lalu kan. Bandung gitu. Orang tuh melihat bahwa Bandung dulunya barometer, terus sekarang nggak ada bandnya gitu misalnya kayak gitu. Tapi menurut saya masalahnya tuh lebih dari itu. Masalahnya tuh ada di tataran makro kebijakan pemerintah misalnya. Dimana kita sebagai kota yang katanya banyak bandnya teh nggak ada ruang tampil, nggak ada ruang tampil. Kalau misalnya bikin acara mahal, perlu perizinan, perlu minimum belanja di venue, sewa sound system, terus bayar ruang parkir. Itu semua udah uang semua yang akhirnya si band sendiri tidak bisa hidup dari boro-boro dapat duit dari musik, tapi malah ngeluarin duit ke acara gitu.
Itu sih yang menurut saya bikin ya kejadian ACC itu menurut saya masih memukul skena musik di kota Bandung gitu. Nah, ketika saya di Jakarta misalnya, saya bikin acara, ya saya nggak tahu sih, nggak bisa dipukul rata juga apakah di Jakarta begitu semua. Tapi saya pernah bikin acara di Ojo Keos. Saya cuma sewa alat dan nggak ada sewa venue, nggak ada uang keamanan gitu. Lebih gampang lah ya. Iya, jadi kalau saya sih lebih melihat ketataran makronya gitu daripada skena mana yang lebih bagus atau berisi atau apa gitu. Itu juga tapi tulisan kalau nggak salah isu itu tuh rame pas pandemi juga nggak salah ya? Pas. Iya nggak sih? Karena di amplified sama kota lain orang-orang kayaknya. besar ya, misalnya di podcast itu. Ya ada yang nyebut. Ada yang nyebut gitu kemana Jadi sih? lebih populer lagi. Iya benar itu. Gitu, kayak gitu. Jadi nggak ini ya nggak. Nah, maksudnya kalau ya pas pandemi ada orang Ngapain juga? iya nggak bisa, Mana? mau aktif juga ada iker hirup gehese gitu kan ya kan. Benar. Bener nggak sih kalau sekarang ketika udah kayak normal terus si di sini teh ini nggak ada band baru, nggak ada yang menarik baru tuh Ya, dan kayaknya ya. Dan hal itu terbukti ya sekarang. Sekarang Mana gila, gila sekarang. di kota sana ya. Iya, dan ini aja band yang mau supin ke kita banyak banget gitu. Sampai bingung ngatur jadwalnya. Edannya jika nu bener we. Iya, kayak yang betul. Tapi si buku ini bakalan ada kelanjutannya nggak atau khusus di sini? Jadi dekade berikutnya berarti 2015 2025. Sebenarnya saya justru malah kembali ke belakang. Ini kan saya lagi di Taiwan itu sebenarnya untuk S2 kan. Dan tesis saya itu adalah soal fanatisme orang Bandung sama Rolling Stones. Ameda. Kan langsung kan Pantes. Ameda kan. Dari kemarin pas si Irfan balik ke Bandung teh ngapain? Gua tuh story-nya kan. Ngapain nih orang ke Braga kan lu. Gua dari gang ke gang lah pokoknya saya. Ketemu orang-orang skena Rolling Stone. Oh, untuk itu berarti. Ya, jadi ketika saya rethinking lah gitu, ketika saya berpikir ulang setelah Bandung Pop Darling dan kemudian saya ada kesempatan untuk sekolah S2 di Taiwan, kebetulan mengambil kajian budaya. Saya tuh kayak berpikir bahwa jadi kan ketika saya nulis Bandung Pop Darling itu saya melihat kebiasaan orang Bandung tuh yang adaptif sama kultur musik barat. Dan total ketika misalnya mereka main Britpop diikutin semuanya, gayanya rambutnya, The Beatles aja yang si Giplak itu Mat dari Beatle Bandung. itu. Semua terus jalan kakinya bahkan narkobanya pun diikutin gitu kan, pakai yang lifestyle-nya tuh udah total gitu. Terus kayak dulu sih ketika saya masih di Bandung tuh saya nggak punya pembanding gitu ya. Saya kayak ya ini udah take it for granted aja gitu. Di Bandung mah ada kieu gitu. Tapi ketika saya udah jauh, saya ngelihat bahwa ini mah kekhasan Bandung gitu, kayak ketika misalnya kultur sepak bola kasual atau gitu diikutin kan semua gayanya. Dan ketika saya rethinking itu bukan dimulai lewat MTV seperti yang saya tulis di Bandung Pop Darling, tetapi di era bahkan tidak lama setelah Indonesia merdeka pun, nah kemerdekaan kan nih, pas ketika nggak lama Indonesia merdeka pun orang Bandung mah udah gitu. Adaptif sama musik barat karena memang si kota ini teh dibangun sama kolonial tadinya, Kota sama kolonial Belanda entertain. untuk entertainment orang Eropa. Dan ini tadinya adalah cekungan yang kosong. Orang-orang didatengin ke sini udah multikultur dari awal. Terus kita melihat kayak ada bioskop. Jadi orang-orang Bandung awal tuh ya udah melihat multikulturalisme itu dan mengadaptasinya tuh secara mudah gitu. Jadi itu udah habit yang udah berlangsung lama. Secara tidak disadari emang dari dulu tuh udah gitu ya. Udah di setting gitu ya. Setting gitu ya. Oh ini insight baru bener juga ya. Bener juga karena ya bener Bandung kan dulu di settingnya buat dari kolonial tuh buat orang-orang Eropa udah pensiun di sini aja lah lu ya kan. Nggak usah balik lagi ke Eropa lah gitu. Udah makanya si kotanya di setting kayak Eropa kan. Makanya kan ada salah satu tempat itu yang tertua di Indonesia kan. Oh iya. Iya. Sebutan Paris Van Java sebenarnya kan karena itu juga kan, karena Kota kembang tuh kan. Iya. Paris Van Java mah ya. Paris Van Java kan karena fashionnya kayak di Paris gitu kan. Ya memang akhirnya juga saya jadi mengulik banyak soal sejarah kota Bandung ya di tahun 55 tuh gitu. Ada yang namanya fenomena crossboy gitu. Dimana jadi tahun 54 tuh di Amerika diputar film Rock Around the Clock gitu. Subculture pertama rock and roll, Elvis Presley yang gitu-gitu. Hanya selang 1 tahun tuh udah diputar di Bandung film itu, selain di Jakarta. Dan keluar dari situ tuh anak-anak muda Bandung tuh pakai blue jeans, rambutnya Elvis, pada naik motor, bikin geng motor yang namanya
yang disebut di area itu Crossboy. Dan nama-namanya itu udah barat gitu, kayak di Dago ada Box T, terus di Taman Sari ada Apache. Ya mungkin itu kultur geng motor pertama dan rusuh, emang rusuh oke gitu. Emang rusuh oke. Terus ketika era British Invasion, ya saya dengar dari Kang Hari Pocang, Kang Beni Subarja, emang diikutin, bahkan pernah Kang Hari Rusli almarhum kalau nggak salah, dia tuh memesan 2 truk bunga gitu. 2 truk? Untuk ditaburkan di Saparua. Wah, hipis dalam satu konser. why? Kan pengekspresiannya kan berarti udah edan gitu. Setotal itu ya. Nonan sih sebenarnya, tapi kan wow gitu. Seniat itu gitu. Seniat itu gitu menirunya deh gitu, makanya ya memang luar biasa sih. Luar biasa ya Bandung, edan ya Bandung. Benar. Harus selalu. Harus ya. Kota entertain teh bener. Nah si Bandung Pop Dance ini bakalan ada e-booknya nggak sih? E-book belum. Nah ini tuh sebenarnya penerbitan yang bahasa Indonesia lagi saya stop dulu. Jadi saya udah nggak dikontrak sama si penerbit ini. Saya stop dulu karena saya di luar sekarang, saya lebih ingin menerjemahkan dulu ke bahasa Inggris kayak gitu. Tapi untuk Pop kesulitannya apa sih waktu bikin ini teh? Menelusuri narasumber ya, terutama karena udah banyak yang nggak aktif. Terus kan indie pop bukan skena yang nama-namanya besar kayak misalnya metal atau hardcore yang orang-orangnya masih ada di lingkungan kita gitu. Ada satu record label yang saya sukai roster-rosternya gitu, tapi saya nggak pernah ketemu orangnya sampai bukunya terbit. Namanya Marmalade Records, jadi dia ngerilis Blossom Diary, terus Sweaters, Santa Monica awal dia merilis itu. Tapi orangnya susah ditemui, tipikal anak indie pop gitu, introvert gitu, introvert gitu. Itu jadi challenge tersendiri sih, gitu. Oke deh. Kalau gitu kita masuk ke segmen kedua. Pilihan lagu dari Irfan Popis, yang pertama dari Bubble Tea and Cigarettes dengan Happiness. Kenapa lagu ini, Mang? Ini juga salah satu lagu yang sebenarnya lagu-lagu yang saya pilih ini adalah lagu-lagu yang relatif baru ya. Ini lagi saya dengerin belakangan si Happiness ini. Terus ya ini adalah band diaspora Asia di Amerika gitu, dan lagi into juga lah. Sama si ini teh, sama si Bubble Tea and Cigarettes. Ya. Ini di LA base-nya, Amerika. Ya. Oke. Tapi orang Asia juga. Orang Asia juga dia. Kayak itu ya, kayak Bah. Banyak lah beberapa sekarang lagi rame sih, kayak Japanese Breakfast. Sejenis. Kalau di hardcore Speed, tapi Australia dia kan. Iya kayak gitu-gitu. Speednya itu mah beda band bro. Lalu yang kedua Adoy. Kira-kira Adoy juga orang dia aja. Enggak namanya Adoy. Iya Adoy itu. Jadi dengan Lemon. Ini remake dari 6 Cak. Oh ya tahu ya. Ini kenapa pilih lagi? Ini juga sebenarnya lagu aslinya dari Adoy, tapi di remake dari sama solois Thailand, namanya Numcha ini. Ya ini juga baru dirilis sebulan lalu mungkin. Dan saya sempat lihat live-nya juga di Taiwan. Ya, Adoy. Ada teman kita siapa? Si Vian Rounder. Ditato kan ya Hope tulisannya. HOPE. Huruf kecil semua tuh. Kalau dari mana ya? Tulisannya Hope. Tapi pas orang ningali jadi Adoy. Itu jadi modoran baru dah karena jadi like Hope, tapi Hope-nya benar kalau dari orang-orang lihat gitu dari mana, oh ya Hope. Tapi munti orang, nggak jadi Adoy. Lalu yang ketiga dari Orange Ocean dengan Yuanchi. Ya, ini band mana sih itu? Tiongkok. Oh Tiongkok. Ya, Tiongkok. Ini Indis Tiongkok lah. Indis Tiongkok. Ya. Ini kita ambil lagu ini. Ya ini juga lagi belakangan lagi saya dengerin juga. Dan cukup fresh lah buat saya ketika mendapatkan musik Britpop yang mungkin dinyanyikan dengan cara Mandarin gitu. Kita tahu aja itu doang. Pop. Apa sih? Ceni Cai Ci. Apa sih judulnya tadi? Hausya. Ditulis Kabut Cinta. Hausya. Ceni Cai Ci. Nah, aing apa deh lagunya? Aing karek nyaho itu lagu. Haus Siang. Lalu yang keempat Subsonic Eyes dengan Matahari. Ini band mana sih? Ini Singapura. Oh Singapura. Ini cukup
cukup terkenal lah di skena lokal lah karena mereka cukup dekat sama Kolibri ya, pernah main juga di acara. Oh iya benar. Subsonic Eye ya. Ya, Subsonic Eyes. Yoi. Oke.